penggantian hanya head unit, tidak ada prosesor, bahkan tidak mengganti speaker sama sekali. Kenwood JMX 7022S. Kalau Android itu lengkap fiturnya, settingannya belum tentu maksimal untuk dilakukan tuning. Front air position, nah tuh, langsung berubah dia. Kita naikin treble-nya nih, 6 kilo, 10 kilo. Sistem yang sangat simpel ini kita bisa lakukan teknik seperti tadi. Nikmati kopi Imaging Black River. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini kita mau membahas pemasangan head unit branded, yaitu head unit merek Kenwood. Nah, yang mau dipasang kali ini bukan Soundtime lagi, tapi Brio lagi. Karena kemarin kita lagi upload Brio, sekarang ada lagi pengerjaan mobil Brio. Nah, ini beda nih. Ini Brio-nya lebih baru dan warnanya ngejreng banget, warna kuning. Mau ngomongin mobil apa mau head unit? Head unit. Ini dia nih. Kenwood JMX 7022S. Jadi ini adalah head unit kategori tengah-tengah dari brand Kenwood karena ada seri atasnya dan ada seri bawahnya lagi. Nah, yang paling penting kita mau bahas penggantian hanya head unit, tidak ada prosesor, bahkan tidak mengganti speaker sama sekali. Nah, ini PR-nya nih. Ini speakernya ini kategorinya single cone. Bawaannya tidak ada tweeter. Jadi di pilar atau di dashboard atau di reflighting itu nggak ada tweeternya. Hanya mengandalkan 2 speaker depan di pintu, 2 speaker belakang di pintu juga. Jadi kendalanya biasanya high frekuensinya pastinya agak kurang alias buntung. Jadi bekerja mungkin hanya sampai 12 kHz, sedangkan kita mendengarnya lebih enak bisa sampai 16 kilo ya, walaupun kelebarannya bisa sampai 20 kHz. Nah, nanti seperti apakah? Karena kita sedang melakukan pemasangan oleh tim, jadi kita mau kasih lihat produknya dan juga proses pemasangannya. Nah, itu pemasangannya tadi tentunya simple banget, yaitu tinggal menginstal kabel speaker dan kabel setrumnya saja. Tetapi harus dipastikan setelah dipasang nanti dicek dulu balannya atau fadernya. Nah, selanjutnya baru nanti ke time correction. Nah, sebelum kita ajak ke dalam karena mau membahas soal suara dan time correction, ini saya kasih tahu sedikit bahwa head unit branded ini berbeda ya dengan head unit Android. Kalau Android itu lengkap fiturnya, settingannya belum tentu maksimal untuk dilakukan tuning. Saya biasanya nggak mau. Kalau Android minta disetting dari head unit ya, percuma. Nah, kalau Kenwood masih saya lakukan. Nah, nanti tekniknya bagaimana? Sekarang saya ajak ke mobil aja biar melihat dan mendengarkan langsung. Yuk. Oke, pemasangannya udah selesai, jadi nggak pakai lama-lama karena hanya head unit. Nah, untuk mobil ini, head unitnya adalah Kenwood DMX 7022S, jadi seri 7 terbaru. Nah, untuk head unit Kenwood tipe 7, ini fiturnya tergolong sudah lengkap, yaitu memiliki crossover yang tadi kita ceritakan, serta time correction dan juga equalizer. Nah, pembahasannya nggak muluk-muluk, walaupun yang kita mau inginkan adalah kesan panggung yang seperti di atas dashboard, serta mendengarkan tonalnya dari treble sampai mid bass itu harusnya terisi. Nah, ini pasti mobil ini banyak kekurangannya. Kenapa? Karena kalau bicara tonal, itu high frekuensi, middle, sampai suara bass itu harus ideal dan cukup. Sedangkan ini hanya
speaker depan belakang itu jenisnya adalah single con ya, satu konus. Jadi tidak ada tweeternya. Nah, kita bisa lihat nih depan, nggak ada tweeter dimanapun. Ya, tuh nggak ada. Jadi polos. Nah, artinya akan banyak kekurangannya. Pasti treble-nya kurang terasa. Nah, nanti kita coba kulik di bagian equalizer. Ini seandainya ada penambahan speaker split, pasti akan lebih maksimal. Oke, nggak pakai lama-lama, saya mau jelaskan dulu ini ke layar head unit ya. Tampilannya seperti ini, tidak dirubah framenya. Kita mau langsung masuk ke menu utama. Tuh, ini isi dalamnya seperti ini. Nggak banyak ya, tuh. Cuman ada 2 halaman. Di antaranya ada Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth telepon, USB, ada radio. Nah, juga ada USB mirroring. Nah, sekarang kita mau gunakan USB ya. Coba kita dengarkan dulu suara USB-nya, apakah dipastikan bunyi. Kita sambil dengarkan, apakah balan fadernya sudah baik atau belum ya? Sudah benar maksudnya nih. Kita mau lihat setiap masang harus dipastikan balan fadernya benar ya di sini. Tuh. Ya, ini kiri depan. Nah, berarti sudah benar. Ini kiri, depan, kanan. Oke, artinya sudah benar ya, kita kembalikan. Nah, kita sambil dengerin nih. Tuh kan, bener. Jadi belum ada treble ya, high frekuensinya nggak ada. Nah, sedangkan tweeter itu sangat penting untuk melengkapi sebuah alat musik agar simbalnya itu terdengar dengan baik. Begitu juga suara string frekuensi tingginya ya, suara tam-tamnya itu harus masuk karena posisinya biasanya di atas. Apakah itu di refighting ataukah di custom. Nah, ini karena agak mendem, coba saya mau langsung masuk ke beberapa langkah ya. Kita gedein lagi. Nah, ini kan ada crossover. Ini kita nggak usah cutting frekuensi apapun ya untuk sistem seperti ini. Tuh, jangan dirubah-rubah. Tadi balan fadernya sudah. Sekarang kita mau langsung ke cek equalizer. Ini masih flat ya. Kita sekarang masuk ke time alignment dulu. Nah, ini kan posisinya masih all. Ya, masih ada 4 bangku. Nah, untuk mendapatkan kesan yang seperti ke tengah walaupun tidak naik ke atas ya, lagi-lagi karena nggak ada tweeter, paling nggak kita berharap lebih ke tengah dulu. Nah, kita pilih ini, front air position. Nah, tuh, langsung berubah dia. Dengerin ya. Nah, saya kecilin. Jadi dengan pemilihan ini, posisi mendengarkan di posisi front right. Sebagai driver mendengarnya, kesan panggungnya sudah bergeser. Hanya masih di sekitar kurang lebih paparannya segini. Nah, kalau ada tweeter biasanya langsung naik paparannya di dashboard. Nah, oke, ini sekarang keluar. Posisinya sudah dipilih. Kita sekarang dengarkan musik lagi. Nah, sekarang kita mau bikin equalizernya menjadi lebih treble. Ini di sini. Ini masuknya di custom dulu. Nah, masuk di user 1. Kita naikin treble-nya nih, 6 kilo, 10 kilo, 16 kilo ya. Paksain dikit. Karena ini nggak ada tweeter. Frekuensi tertentu ya kita naikin. Nah, untuk bass di 62-nya nih kita naikkan. Kita rasain dulu. Udah nambah ya. Nah, bassnya nambah, treble-nya nambah.
ini dengan cara seperti ini kita harus tahu bahwa treble itu boleh dinaikkan di sekitar 4 kilo, tapi saya nggak paksa 4 kilonya, dari 6,3 sampai 16 kilo bassnya di sini. Nah, untuk membantu kesan yang lebih empuk, coba kita cek loudness. Jadi ada sound effect ya, sound effect ini loudnessnya kita mau on. Nah, ini pakai low ya. Tuh, lebih empuk lagi, lebih ngebas dan lebih nyaring. Tuh. Dikito ya kopi kias ayo vilap limbing jembangan punggala Banjarnegara. Yuk kita ke poin Ya, kita udah nongkrong, mendingan. Kita bikin tambahin lagi. nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi imaging melek riba. Semangat Uripe, ye ye ye. Asik ya. Saya jelasin dulu bahwa sistem yang sangat simpel ini kita bisa lakukan teknik seperti tadi. Nah, buat yang masih bingung nih, kita bedah lagi dari awal. Apa aja yang kita rubah? Yang pertama adalah balance fader, dipastikan sudah benar, lalu kita kembalikan ke center ya. Lalu yang kedua, ini adalah tadi time alignment. Tuh, posisinya front air, nggak usah dirubah-rubah, di adjust. Lalu yang ketiga adalah equalizer tadi ya. Nah, ini yang kita lakukan. 62-nya naik, 6,3-nya naik, 10 kilo naik, 16 kilo naik. Dan masih ada lagi yaitu sound effect. Ini loudness-nya dibikin low. Yang lain kita nggak rubah. Nah, kalau sudah seperti ini kan di bawah ada nih. Ini juga nggak perlu ya, volume offset. Nggak perlu, kita save nih sistem. Lalu naikkan di sini. Ada setup memory, enter, lalu kita save. Nah, oke, udah, ini sudah tersimpan. Jadi kalaupun diutak-atik, yang penting jangan dirubah, jangan di save, dia akan memori yang tadi. Tapi kalau ditiban ya, berarti yang pertama nge-save jadi hilang, jadi masuk yang baru. Jadi sebaiknya jangan dirubah-rubah. Nah, minusnya kadang di head unit ini kalau ganti baterai suka ke reset, jadi ke 00 semua. Ada beberapa poin biasanya masih tetap, tapi sebagian berubah. Nah, kita coba dengerin lagi ya. yo yo Lumayan. La 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 la. Nah, ada efek gitar segala. Nah, itu tadi adalah tip dari kita bagaimana memaksimalkan penggantian head unit Kenwood ini, karena sudah ada crossover, ada time correction, ada equalizer, ada loudness-nya segala. Jadi ganti head unit kalau bisa memaksimalkan settingan itu akan lebih baik. Nah, bedanya apa dengan head unit yang katakan Android ya? Android itu menang di fitur, tontonannya juga bagus ya, sudah 2K. Nah, kalau di Kenwood begini tidak lengkap, tidak ada YouTube-nya dan lain-lain. Tapi untuk bagian suara, crossover-nya lebih akurat. Walaupun di Android juga ada, tetapi sering kita coba ya. Jadi kalau kita contohnya ditulisnya low pass, kita cutting 80, itu bunyinya belum bunyi 80. Bisa jadi masih 100 frekuensinya. Begitu juga high pass-nya. Pokoknya bikin pening. Makanya selalu saya bilang head unitnya apa Android, ya udah jangan disetting. Bikin flat tambah prosesor. Nah, ini juga sama nih. Kalau mau lebih bagus semua harus pakai prosesor, tapi basic dari head unitnya sudah baik. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan soal pemasangan head unit di mobil Brio. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih yang selalu support kita.
Saya doakan semoga diberikan kesehatan, kelancaran, murah rezekinya, dan juga dimudahkan atas segala cita-cita dan harapannya. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio, Imaging.